Oh, jalan-jalan ya mau ya? Belum lah. Karo lo mana-mana. Wong apa? Masami. Amin urono terus kok. Amin terus. Kusatot tahu. Ah, Apa namanya? Catur. Ari. Ari Maisa. Ari Tulungagung. Iya. Saya. Terus Mas Nur Blaba. Oh iya. Aku karo lo golekane sama nih Mas. Nek Pak Edi kan biasanya pesen iki kan golek to iki lek enak tak gorono. Aku juga gak mesen aku. Mau Cocok buku ini. sekarang penting sing biasa ngene regane standar ora. Iya. Oke teman-teman sekalian, setelah menyaksikan cuplikan tadi bagaimana saya COD di daerah dekat supermarket di daerah Kediri ya, di pinggir jalan di sebelah supermarket. Dan saat ini adalah sesi penjabarannya. Penjabarannya apa saja yang saya dapatkan kemarin dari COD dengan Mas Bagus di daerah Kediri itu. Mari kita simak bareng-bareng teman-teman. Namun sebelumnya saya persilakan Anda untuk subscribe channel ini yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke. Yang pertama adalah keris apa kira-kira? Jatuh teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya dapat wilahan ini. Ya, dapat wilahan yang sudah tertata rapi dan diplastiki dengan rapi, dengan rapat, sehingga saya tidak bisa membukanya. Kalau saya buka nanti aman teman-teman, karena warangannya ini sudah jadi. Jadi kalau melihat dari pamornya sepertinya ya, yang jelas ini pamornya tiban teman-teman. Jadi terjadi karena secara alamiah. Kalau melihat dari kontur besi dan bagaimana cak pamor atau style pamornya dan bentuknya, kayaknya ini Tirto Tumetes atau Banyu Tumetes teman-teman sekalian. Oke. Dan pamor seperti ini ya, yang pandes dan seperti merambut kayak gini, itu ciri khas dari keris-keris bertangguh Kartasura abad ke-17-an teman-teman sekalian. Dan dapur ini merupakan dapur yang cukup langka, mempunyai ricikan sebagai berikut, yaitu kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah, serta ada gerenengnya. Lalu ada polos pada bagian ini, pada bagian sor-soran. Dan uniknya teman-teman, pada bagian sor-soran ini sepertinya ada sosok yang seperti makhluk halus ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah pamor Raja Kundolo juga, karena tiban dan mirip dengan sosok makhluk halus teman-teman sekalian. Oke, ini adalah keris berdapur Sujen Ampel namanya, dan berpamor Tirto Tumetes, dan sepertinya Raja Gundala di bagian sor-soran, bertangguh Surakarta, bertangguh Kartasura teman-teman, abad ke-17. Oke, ini yang pertama dapatnya. Lalu yang kedua, oke, ini adalah pusaka wedung teman-teman, wedung temuan ya, yang lengkap dan masih lengket patinanya. Dan uniknya lagi, masih lengkap dengan gagangnya teman-teman, atau dedernya ya, dedernya, tapi kayaknya ini uglak-uglik sudah, uglak-uglik, namun tidak mengurangi kesan kewingitannya teman-teman. Sepertinya kalau melihat dari tekstur besinya, maka besi seperti ini termasuk wedung pada era Kabudan ya, sebelum era Singosari, bisa jadi era Mataram kuno teman-teman sekalian, yaitu sebelum abad ke-10 ya. Ini adalah wedung temuan, tidak ada warangkanya, namun yang asli bawaannya ini masih melekat
yaitu pada kayunya. Dan ini sangat jarang sekali kayu ini bisa bertahan sampai saat ini, teman-teman sekalian. Oke, ini adalah bedong. Ini pusaka yang kedua yang saya dapatkan. Lalu ini teman-teman, 2 lagi, jadi dapat 4 ya. Ini adalah tilam upih, teman-teman sekalian. Jadi relatif tidak terlalu panjang, kira-kira 33 cm ini panjangnya, kalau tidak salah 31 lah ya, perkiraan saya, estimasinya saya. Dan keris ini termasuk bertangguh Tuban Majapahit, teman-teman sekalian. Tidak terlampau menarik ya, karena memang sudah usianya kalau dihitung Majapahit 1400-an. Kalau sampai sekarang ya kira-kira ada 6 abad yang lalu lah, teman-teman sekalian. Jadi 600-an tahun yang lalu. Tuban Majapahit, tilam upih. Lalu yang keempat adalah, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah pusakanya. Wow, mantap teman-teman, ini yang istimewa ya. Ini adalah betok. Betok ini bisa disebut juga keris berdapur betok ya. Coba Anda perhatikan dari sisi balik bilah, teman-teman. Jadi seperti ada pijetan pada bagian ini ya, pada bagian ini. Oke. Keris dengan ciri-ciri seperti ini, atau betok dengan ciri-ciri seperti ini, polos, dan pada bagian gonjo itu menyatu dengan pada bagian wilah sorsoran, bisa dikatakan ini namanya iras, teman-teman. Ya, iras, karena gonjonya menyatu. Betok dengan ukuran seperti ini, lebar bilah seperti ini, serta ciri-ciri khas pijetan seperti ini dinamakan Empu Ni Sombro. Lalu bagaimana sejarahnya? Teman-teman sekalian, Empu Ni Sombro itu ada yang mengatakan ya, dibalik cerita adat istiadat, maka Empu Ni Sombro ditengarai lahir dan hidup pada zaman era Tuban Majapahit, yang ada di daerah Tuban, pembuatannya di area Tuban pada zaman era Majapahit. Namun ada juga yang menyebut bahwa Ni Sombro adalah seorang empu wanita yang ada sejak zaman era Pajajaran. Ini pendapat yang berbeda, namun pada ciri-ciri keris seperti ini sangat banyak ditemukan, teman-teman sekalian. Bahkan Empu Ni Sombro adalah empu wanita yang pada keterangan-keterangan tertentu, literatur tertentu, pada cerita adat istiadat tertentu, pembuatannya bahkan tidak memerlukan pengapian yang terlalu banyak, teman-teman. Ya, pengapiannya tidak terlalu banyak, penempaannya tidak terlalu banyak, bahkan hanya menggunakan jarik, kain jarik, serta dengan pijetan-pijetan. Bahkan karena pembuatannya itu dibuat dengan cara memijat ya tangan, bisa disebut Empu Ni Sombro ini memiliki kesaktian yang tersendiri, atau empu yang linuweh, mempunyai kesaktian tersendiri dibanding empu-empu lainnya, teman-teman sekalian. Bahkan bukan hanya yang menarik bukan hanya pada seni pembuatannya, pada kesaktian pada Empu Ni Sombro itu, tapi lebih dari itu, yaitu dulunya Empu Ni Sombro dan para pemegang keris ini juga banyak dimintai tolong untuk melahirkan misalkan, dan untuk perantara-perantara lainnya misalkan, dan mempunyai kelebihan-kelebihan lainnya keris Empu Ni Sombro ini, untuk dimintai bantuan-bantuan oleh masyarakat melalui keris Empu Ni Sombro ini. Itu cerita dan adat istiadat yang perlu disampaikan di zaman dahulu, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, inilah kelebihan dan makna dan filosofi daripada Empu Ni Sombro. Meskipun tidak secara pasti dan jelas
disebutkan sejarah-sejarah daripada Empu Nik Sombro, yaitu empu wanita dalam literatur yang tidak begitu kuat, namun sudah beredar secara ciri khas, ya, secara lisan dari para sesepuh hingga pada sampai saat ini, bahwa Empu Nik Sombro itu memang benar adanya dan lahir pada era Pajajaran, serta ada yang berpendapat pada lahir era Tuban Majapahit, teman-teman sekalian. Inilah Empu Nik Sombro dan memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri serta mempunyai getaran resonansi tersendiri. Tentunya keris Empu Nik Sombro atau betok Nik Sombro ini mempunyai kekuatan wingit yang lain, teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Ini adalah keris Empu betok Nik Sombro pada era Pajajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.